warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Ana akan sedikit berbagi tentang ilmu bisnis ya. Nah, pada hakikatnya ketika kita mau sukses di satu bidang ya, kita mau sukses di bisnis, kita mau sukses di agama, ya kuncinya cuma satu ya. Kuncinya adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu ya. Nah, kalau Anda mau menjadi pengusaha sukses, ya teruslah menuntut ilmu bisnis ya. Bahkan ada satu quote dalam ilmu bisnis yang mengatakan, when you stop learning, so does your company. Ketika Anda berhenti belajar, begitupun usaha Anda akan berhenti berkembang. Nah, dalam ilmu agama pun sama. Ya, when you stop learning agama, ya apa yang terjadi? Yang terjadi, ya yang pertama, ya antum akan buta, gampang akan dibawa ke hal-hal yang berbau syubhat, ya, dan juga ini akan mengikis keimanan kita, ya, karena ilmu itu adalah tonggak untuk meningkatkan keimanan kita. Semakin kita belajar, semakin kita akan tahu tentang ilmu Allah, semakin kita akan takut kepada Allah, dan juga semakin kita akan mencintai Allah, ya. Dan ya, kita akan lanjut ke pembahasan bisnis, ya. Sebenarnya banyak orang yang memiliki usaha, ya, dan dia mengatakan, ya ini bisnis saya. Tapi ketika ditanya apa itu bisnis, ya mereka pada nggak tahu, ya. Jawabnya ya nggak karuan lah, ya. Coba deh antum sendiri jawab, ya apa itu bisnis. Nah, bingung kan? Ya karena ini penting banget ya. Karena ini penting banget, ini pondasi dasar. Karena ketika kita nggak mengetahui sesuatu, ya, terus bagaimana kita mau mencapainya, ya, bagaimana kita bisa sukses di bidang tersebut. Baiklah, jadi yang namanya bisnis, ya, bukan business, ya. Kalau business itu kesibukan, ya, BUSY, business, nah itu kesibukan, bukan itu, ya. Tapi ini bisnis, ya, bisnis, apa sih bisnis? Ya, bisnis is, ya, commercial, profitable enterprise that works without me. Ya, bisnis itu fondasi dasarnya adalah komersialitas, ya, yang bertujuan untuk mencapai keuntungan. Nah, dengan keuntungan ini kemudian akan terbentuk sebuah company, ya, enterprise, di mana di sana ada tim, ya, yang bekerja untuk Anda, ya. Jadi Anda udah nggak kerja lagi, ya. Jadi tim ini yang bekerja, ya. Orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu dengan tim dan sistemnya, dia bekerja untuk si pemilik usaha. Nah, ini dipahami dulu, ya, sehingga jangan sampai ketika kita punya bisnis tapi kemudian kita sibuk dengan apa? Kita sibuk dengan operasional, ya, sibuk setiap hari ke toko, buka toko, tutup toko, jadi kasir, itu terus ulang-ulang. Akhirnya terjadi apa? Omset kita ya begitu-begitu aja. Dan yang beginian ini, ya, kadang-kadang sering kejebak sama sesuatu yang mengerikan, ya. Contohnya riba, ya. Ketika seseorang berhenti belajar ilmu bisnis, akhirnya dia bingung, ya, bagaimana cara ngembangin bisnis ketika dia butuh uang. Akhirnya dia nggak punya pilihan lain selain pergi ke bank. Nah, ini yang repot ini, ya. Jadi ngembangin bisnis, ya, membesarkan bisnis itu nggak harus pakai uang riba. Jadi kalau ada yang bilang, ya, nggak mungkin lah bisa ngembangin bisnis, ya, kalau tanpa riba, tanpa minjem uang ke bank. Nah, pendapat orang semacam ini sebenarnya, ya, ini menunjukkan bahwa dangkalnya ilmu mereka, ya, karena memang mereka nggak pernah belajar, ya, nggak pernah memahami bisnis tersebut, ya. Yang penting itu adalah belajar. Banyak tuh orang yang bisa mengembangkan bisnis tanpa riba. Kok bisa mereka? Ya karena mereka tahu ilmunya. Sementara orang yang mengatakan, wah, kayaknya nggak bisa, karena mereka nggak tahu ilmunya, ya. Sehingga ya ngomongnya ya itulah, menunjukkan kualitas otaknya. Nah, jadi itu nggak baik, sama sekali nggak baik, ya. Lebih baik kita diam dan kita cari tahu gimana sih caranya, ya, karena belajar itu penting, ya, penting. Nah, oke. Jadi beberapa tahapan untuk membangun sebuah bisnis yang autopilot, ya, autopilot bisnis itu ada beberapa tangga yang harus dilewati, ya. Jadi